Di dalam kubuku ada sebuah dunia. Kalau mau berontak, silakan coba saja. Luin, sekarang kita harus bagaimana? Jangan panik. Cuma sebuah dunia kecil. Kekuatan agung, langit dan bumi. Dunia pemakan manusia ini akan kuhancurkan. Tongkat emas, hancurkan. Kok aneh? Sudah kuhancurkan planetnya. Tapi kenapa tidak ada reaksi? Pernah ku dengar, Krishna sangat kuat dalam penjelmaan. Hampir setara dengan Wisnu sendiri. Mungkin dunia yang dia maksud adalah seluruh alam semesta. Galaksi itu bergerak. Pusaka, proyeksi roda suci. Bila roda nguntuk, Rahu akan kalah. Entah kau bisa menahannya atau tidak. Kuat sekali. Kekuatan ini seperti melawan seluruh alam semesta. Tubuh Vajra hampir tidak kuat lagi. Mengganti dengan kekuatan alam. Juga tidak bisa menyaksikan kecuali aku bisa menggabungkan kekuatan keduanya. Tubuh Vajra itu apa gunanya? Tetap saja hanya badan fana. Tanpa kesempurnaan, kita akan pernah bebas. Biar ku bantu lepaskan tubuhmu. Dan merenunglah selamanya dalam perutku. Sialan! Mengakai kekuatan elang dan kerasakti bersamaan. Sulitnya luar biasa. Tinggal sedikit lagi. Aku sebagai Dewi Kekayaan dan Dewi Keberuntungan. Dengan kekuatan Lakshmi. Aku berikan berkah ini kepada Lui. Berkah Lakshmi dapat memberi kekayaan dan keberuntungan pada yang diberkati. Semakin banyak dewa yang dipakai, semakin kuat kesetnya. Sima, kau membakar nyawamu sendiri. Ini adalah batas kemampuanku. Pergilah. Jangan khawatir. Ganda, penjelmaan surgawi. Hei, rasakan tongkatku. Mustahil, dia menghancurkan semesta buatanku. Akhirnya bisa keluar. Susah sekali. Sejarah Dacia yang kalian hampas. Ada di balik pintu ini, kan? Tunggu, kau tidak boleh lakukan ini. Ini segel sejarah Dacia. 3 segel yang membelenggu Dacia ini, hari ini akan kubuka sendiri. Mata langit, hancurkan ilusi. Mustahil, dia berhasil memecahkan segel yang dipasang langsung oleh Dewa Trimurti. Hentikan kuis ini. Pertarungan ini dimenangkan oleh Lulin. Sima, kau tidak mengerti. Tindakannya sudah membuat Mahadewa murka. Lihat, itu trisulannya. Kekuatannya cukup untuk melenyapkannya tanpa jejak. Wujud asli Dewa Siwa, dia turun tangan sendiri. HMPH. Bagus, biar ku hadapi dewa penghancur ini. Tunggu dulu. Sejarah Daxia telah terbebas, kami juga bisa turun tangan sekarang. Kekuatan doamu baru saja terkuras banyak. Serahkan ini pada kami. Suara ini, Rui Giok dari Yuanxi Tianzun. Dewa Daxia, gawat jika kedua energi ini bertabrakan. Yang mulia, ada apa? Ledakan tadi menghancurkan sebagian besar dunia langit. Korban kita sangat banyak. HMPH, kisah langit, kau perlambat. Tempuran sudah selesai. Dewa Agung terluka parah tadi. Dia kembali tertidur. Wujud kosmiku juga hancur total. Sepertinya tak bisa diperbaiki lagi. Dampak ledakan tadi ikut merusak segel para asura. Zaman sihir akan segera tiba. Lalu bagaimana? Kekuasaan kita atas rakyat jelata, apa akan digulingkan? Yang mulia, selamatkan aku! Bersiaplah untuk perang Barata. Bawa putramu ke sini.
Aku akan melatihnya jadi pahlawan sejati. Kelak, wujud asliku. Wisnu akan menciptakan avatar ke-9. Untuk budaya raja. Ajari rakyat jelata bahwa kekuatan menentukan segalanya. Buat mereka kayak Hopung Seki. Melawan para dewa. Lakukan pembersihan. Tapi sekarang sepertinya sudah tidak perlu lagi. Kenapa? Orang Dasia itu akan membawa pemikiran yang lebih mengerikan. Menggoyahkan fondasi hukum suci. Lalu pemikiran itu akan menyebar seperti wabah. Ke seluruh tanah Jiluwasa. Wajahmu terlihat pucat sekali. Kau benar-benar baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cuma sedikit capek aja. Istirahat sebentar pasti sembuh. Susah payah meraih kemenangan. Jangan memaksakan diri. Lihat bintang jatuh itu. Mereka semua asura yang kau bebaskan. Tidak lama lagi, mereka akan memilih pewaris di antara rakyat jelata. Kekuatan ini akan jadi senjata untuk perjuangan kita. Dan aku akan mengajari mereka cara bersatu. Menggunakan kekuatan ini dengan benar. Luling, kesuksesan kita kali ini semua berkat kamu. Kami takkan pernah lupa kebaikanmu ini. Suatu hari nanti pasti akan kami balas. Jangan lebay begitu. Aku cuma ambil untung saja berjuang demi Dacia. Lihat, matahari timur sudah terbit. Aku juga harus pulang. Sampai jumpa, sahabat dari Dacia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Suatu hari nanti, kita bertemu lagi. Mengalahkan Heroic Spirit level SS Krishna. Membuka skill spesial Double F Atian Siangdi. Setelah dipakai akan masuk masa Chodon 1 minggu. Dapat tambahan 5 poin skill. Bisa dipakai bebas untuk skill Treki Tian Dasheng atau Erlang Senjun. Oh, kali ini langsung dapat 5 poin skill. Dapat banget. Malah bingung mau dipakai kemana. Simpen dulu deh. Dapat hadiah dari alam surgawi Dacia, jimat pemanggil dewa. Lesu Komuna, seputar Zari. Bisa memanggil satu dewa tingkat di bawah Siu. Nak, kali ini kau berbuat bagus. Ini khusus dibuat kakak pendekar kepala untuk kau. Yuan Shi Tianzun? Kalian para dewa bisa turun tangan. Kenapa dari tadi cuma nonton? Taishang Laojun tak bisa kasih aku pil dewa lebih banyak. Karena kau sudah membebaskan sebagian sejarah Dacia. Aku baru bisa turun tangan sebentar. Kalau mau dapat bantuan lebih banyak, kau harus temukan sisa sejarah yang lain. Kami percaya padamu. Pelit. Iya. Soal ini harus cepat kasih tahu Laoyo dan Kapten. Dan pepuinya sejarah Dacia, kayaknya sebentar lagi bakal kelihatan. Kau bilang serahkan wilayah itu ke Jiluwasa. Itu bukan lelucon yang lucu, kawan. Wilayah itu memang masih diperdebatkan. Aku juga tak minta kalian serahkan semuanya ke Jiluwasa. Kalian ambil separuh. Jiluwasa separuh. Pas kan? Ivan, jangan kira aku tak tahu. Negara Lingtong mau pakai Jiluwasa buat menekan kami. Mereka menang besar di arena. Kau lihat sendiri. Ini aku kasih muka pada kalian. Jangan lupa, pewaris kalian Daxia sangat sedikit. Kalau kami tarik pewaris yang kami kirim, kalian tinggal apa? Ini ancaman! Laoyo, tenang. Rapat ditunda dulu. Semua istirahat. Laoyo, sekarang dalam negeri kepulangan orang. Tanpa bantuan Lingtong, kita tak kuat. Semua tahu, beruang-beruang itu bukan orang baik. Tapi kau tahan dulu. Aku muak lihatnya. Seharusnya sekutu melawan Atlantis bersama. Tapi mereka merasa jadi kata besar. Mau Daxia nurut saja. Yolau, Luling baru kirim pesan ke saya. Kabar baik. Oh, si Lu bikin kebaikan apa lagi?
Ini bagus sekali. Kalau benar, kita tak perlu lihat muka orang Lingtong lagi. Baiklah, tenang semua. Kalian harus sadar kenyataan. Kembalikan separuh wilayah yang sudah kalian dapat ke Jiluosa. Maaf, ini wilayah Daxia. Dan urusan internasional antara Daxia dan Jiluosa. Negara Lingtong kalian tak punya hak bicara. Silakan pulang. Apa? Jangan bilang kalian pikir punya Luling jadi tak terkalahkan. Dia sendiri tak bisa jaga satu negara. Percaya atau tidak, kami tarik semua pewaris yang membantu sekarang juga. Ini bertarung di Daxia bukan cuma Luling. Kau mau dunia kerjasama, sudah. Tapi kami tidak akan terima ancaman dalam bentuk apapun. Tidak tahu diri. Kalian tunggu saja sampai menyesal. Aduh, ayo. Pas aku yang jangan terlalu emosional. Meskipun tidak bisa setuju dengan permintaannya, jangan langsung tolak entah mentah di depan mukanya. Rekan-rekan sekalian, sabar dulu. Apa kalian merasa kepala sedikit gatal? Kalian pasti sudah mulai ingat kan? Ini apa? Puisi dan juga dinasti. Sejarah Daxia kita. Kenapa aku tiba-tiba ingat? Wilayah Daxia mulai terbuka. Ini baru permulaan. Secara selanjutnya, semuanya akan kurubut kembali. Teman-teman, kalian semua tahu kan, berkat Luling yang berhasil merebut kembali sejarah Daxia, buku pelajaran kita juga sudah diperbarui. Skala pencapaian asing yang menjam minggu dikurangi jadi pocim saja, sisanya diganti jadi pelajaran bahasa dan sejarah. Ayo, ikuti aku. Chosai, Genshi Mingyu, Hanshi Guan. Wan Lichang Sengren Wei Huan. Dan Silong Cheng Fei Jiang Sai. Bujia Ohu M.A. Duinshan. Pewaris kita ternyata dikalahkan. Bukannya pewaris Daxia cuma Luling itu saja? Orang-orang ini siapa? Sekarang Daxia sudah bukan Daxia yang dulu lagi. Ada kami di sini. Kalian para bajingan, jangan harap bisa masuk ke Daxia walau selangkah pun. Sekarang, jumlah pewaris Dewa Daxia mulai bertambah. Meski kalian menaik ahli yang mendukung Daxia, tapi sama sekali tidak mengaruh. Orang-orang Rusia itu pasti tidak menyangka. Aneh, mana kakak perempuan itu? Hari ini kan upacara masuk timnya. Kok tidak kelihatan orangnya? Gina, ahli waris Dewi Venus. Vesni bergabung dengan tim ahli waris keempat Daxia. Haha, aku kasih kalian kejutan. Gimana? Kaget kan? Aha. Kenapa kamu tiba-tiba ganti baju begini? Aku beberapa hari ini terus belajar penampilan gaya tradisional. Gimana? Berasa seperti wanita cantik Daxia kan? Pemahamanmu tentang budaya Daxia pasti ada yang salah. Pokoknya, selamat datang jadi anggota tim keempat. Gina, kesempatan ini tidak mudah didapat. Harap kamu sungguh-sungguh mengabdi untuk Daxia. Tenang saja, Kapten Shen. Aku akan bekerja keras. Luling, aku sangat tertarik dengan budaya kuliner Daxia. Bisa ajak aku kenalan lebih jauh? Sepertinya tidak ada waktu untuk itu. Sesepuh Hyo baru saja kirim info ke kita. Negara Linon dan kita terlibat bentrokan di perbatasan. Duka besar kita di negara Lindon. Sedang berkomunikasi dengan kerajaan Lindon. Tapi mereka sangat keras kepala. Jadi aku harap kalian tim keempat berangkat ke negara Lindon. Dukung kerja Departemen Luar Negeri, tolong ya. Apa? Kali ini kalian mau kami hadapi pewaris negara Lindon? Bukan begitu. Cuma di konflik kali ini, kami menangkap tawanan yang lumayan merepotkan. Tawanan yang merepotkan? Jangan-jangan pewaris yang sangat kuat? Memang bukan pewaris, tapi bagaimana menanganinya jadi masalah besar. Sampai harus menurunkan kami berdua ke perbatasan. Berarti memang orang penting. Ini menyangkut hubungan internasional antara Daxia dan negara Lindon.
Soalnya yang bertangkap adalah anggota kerajaan negara Lindon. Putri dari Vladimir yang berkuasa sekarang. Putri sulung Yekaterina. Dengar, kalian mau mengurung aku di sini sampai kapan? Putrinya ditangkap. Pasti negara Lindung paham kamu. Tapi dia kan putri. Kok bisa tertangkap di garis depan? Tatangga yedang negara seman cikaan mengikuti yang luka. Pamer politik. Soal cara menanganinya, kami sedang menegosiasi dengan negara Lindon. Tapi kemungkinan besar mereka akan mengirimkan kapal terkuat mereka untuk kembali secara paksa. Hei, orang Dacia. Kalau kalian cinta, cepat pulangkan aku ke negara Lindon. Kalau tidak, aku akan minta ayahanda menghentikan semua bantuan logistik untuk kalian. Putri yang terhormat, negara Lindon sudah lama menghentikan bantuan untuk kami. Lagi pula sekarang kami sudah menemukan sebagian sejarah kami kembali. Jadi tidak ada dampaknya sama sekali. Apa? Ini beda dengan yang aku dengar di istana. Bukan kalian tidak boleh doa? Ayahanda bilang kalian bisa menang di medan perang utara. Semua berkenaan negara Lindung. Omong kosong. Medan Perang Utara sama sekali bukan urusan negara Lindung kalian. Suara apa itu? Petir? Pasti orang itu sudah datang. Roh petir kelas S, Dewa Petir Peren. Pewarisnya, Ivan. Orang Daxia, serahkan Putri Jetelina. Kalau tidak, aku akan ubah kalian jadi arang dengan petirku. Lagi-lagi kau, Ivan. Ini sudah wilayah Daxia kami. Cepat menyingkir dari sini. Sebunga dihayat rudingan. Kau cukup sombong. Entah bisa menangkis petirku ini atau tidak. Tombak api. Petir ini, kekuatannya tidak kalah dari kuai suku sebelumnya. Tapi sekarang dia lagi jadi ancaman bagiku. Kapten, aku juga ikut membantu. Orang Rusia berani masuk wilayah kami. Sepertinya harus kuberi pelajaran. Luling. Jangan tidak karena kau pernah mengalahkan Dewa Jiroso. Aku jadi takut padamu. Kami bangsa pejuang itu berbeda. Ya! Sepertinya Ivan bisa cepat membalaskan dua pewaris Daxia itu. Kembali ke istana. Harus jalani hidup yang membosankan lagi. Mati. Sialan, Luling ini memang tangguh. Dia imbang denganku. Ditambah Shen Bingrong. Aku tandingnya. Harus mundur dulu. Siapa penjahat ini? Bukannya kau keluar melawan Ivan? Itu cuma koningku dari bulu monyet dengan kekuatan sepersepuluh saja. Orang ini bersembunyi di bayangan, tapi tak lolos dari mata emasku. Baik, biar kulihat siapa yang menyuruhmu. Berani membunuh Putri Lindon di kamp militer Daxia. Apa katamu? Pembunuh bayaran yang kukirim gagal? Benar. Aku merasakan iblis pesuruhku sudah ditangkap. Sialan! Kalau dia mati di kamp tahanan, bisa kita tuduh Daxia yang bunuh putri itu. Kalau Jalang itu mati, akulah satu-satunya pewaris tahta. Setelah aku naik tahta, bisa bersekutu dengan Atlantis. Taklukkan Daxia sepenuhnya. Orang Daxia ini bisa mengabaikan aura saku di wilayah negara Lindong. Jangan-jangan dia pemuda yang kabarnya mengalahkan Jiroso? Tidak tahu diri. Sudahlah, aku tidak akan ambil pusing dengan kalian. Jetrina, ayo pergi. Baik, Ayahanda. Hasilnya Ayahanda menghukumku tahanan rumah selama 3 bulan, tidak boleh keluar kamar. Orang Daxia itu bilang tidak bisa mengantuk. Orangnya pun menghilang. Aku terus mengikutimu. Cuma kamu saja yang tidak sadar. Hah? Jadi serangga? Jangan terlalu keras, nanti ketahuan. Perkenalkan ulang, namaku Lulin. Mulai sekarang, aku akan melindungi keselamatanmu. Sekalian mencari sesuatu milik Daxia di negara Lindong. Waktu Jiroso berhasil menemukan sebagian sejarah Daxia, mungkin di wilayah Lindong juga ada. Tapi negara tanah beku ini wilayahnya sangat luas. Daripada cari asal-asalan, lebih baik merahkan TI. Kamu mewarisi dewa apa sih? Bisa dulu aku hebat sekali. Bisa mengucapkan cagapku separuh dari sana. Bosan banget dikurung di sini.
Gampang sekali. Yang kuarisi adalah Kitian Dasheng. Serangga tidur tinggal satu. Membuat pewaris di bawah tingkat atas tidur. Konsumsi bisa digunakan muatan lebih lanjut. Cuma serangga kecil? Jangan remehkan serangga ini. Banyak iblis dewa yang sudah dijatuhkan. Setelah mengalahkan Kuishina, pakai sedikit poin hadiah untuk membuka senjata ini. Pas dicoba. Beneran? Semuanya tertidur. Sekarang tidak ada yang menghalangimu. Manfaatkan kesempatan ini untuk kabur. Meski dia sekolah putih, belum tentu tahu di mana serangga siap disimpan. Tanya langsung agak berbahaya. Harus cari cara bertanya secara halus. Penampilanku seperti ini tidak akan dikenali rakyat biasa kan? Tolong berikan aku 1, tidak, 2 porsi es krim batang kayu. Jangan lupa banyakin madu dan siupnya. Ini semua makanan khusus. Tidak bisa dijual umum. Apa? Sekarang orang biasa beli susu biasa saja, belum tentu ada stok. Di istana barang seperti ini bisa dimakan kapan saja. Kerajaan kalian memang korup. Kalau diperhatikan, semua orang di jalan tampak lesu. Tidak ada semangat hidup sama sekali. Ini karena orang kerajaan tidak pernah memberitakan hal-hal seperti ini. Lepaskan aku. Aku tidak bersalah. Tidak bersalah. Di rumahmu, kami menemukan beberapa buku orang Dexia. Ini ku beli dulu. Sekarang Dexia adalah musuh kami. Menyimpan buku musuh. Berarti pemikiran tidak setia. Bawa dia ke penjara. Harus diinterogasi dengan baik. Apakah dia mata-mata Dexia? Berhenti. Kalian keterlaluan. Hanya karena buku koleksi lamanya, dia dituduh sebagai mata-mata. Kamu siapa? Berani ikut campur urusan pasukan polisi militer kerajaan. Kalau berani menghalangi, kamu juga akan ditangkap. Orang-orang ini bilang polisi militer kerajaan. Padahal sampah. Sudahlah. Kalau kamu buka identitas di sini, langsung ditangkap kembali. Ini, biar kuatasi dengan serangga tidur. Kenapa tiba-tiba angin dingin? Angin dingin ini ada aura jahat aneh. Seolah bisa membekukan jiwa. Udah pandai angin. Buyak muda iklim hanya membuat berdengsil. Tidak bisa meredakan sepenuhnya. Makhluk apa yang datang? Dia jahat nakes. Itakua. Tidak salah. Jalan-jalan bisa ketemu dewa jahat Itakua. Makhluk ini Kenapa bisa muncul di negara Lindong?